Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, kelas instrumentasi 4B dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kali ini akan menjelaskan tentang EPM model 49I Photometric Ozone Analyzer yang dimana merupakan salah satu peralatan yang digunakan dalam pengamatan dari kualitas udara. Kira-kira apa yang diamati ya? Dan bagaimana cara alat ini bekerja? Yuk kita simak penjelasannya. EPM model 49I Photometric Ozone Analyzer merupakan salah satu jenis peralatan yang melakukan pengukuran kadar ozon permukaan pada udara terbuka, yang mana diproduksi oleh Thermoelectron Corporation. Nah, alat ini melakukan pengukuran secara kontinu dengan menggunakan prinsip dari fotometrik. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kadar ozon permukaan perlu diukur? Jawabannya adalah, ozon yang berada di permukaan itu sifatnya beracun teman-teman, dan dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Maka dari itu, ozon permukaan termasuk dengan polutan permukaan, sehingga perlu diamati kadar konsentrasinya pada udara bebas. Lain dengan ozon yang berada di lapisan stratosfer atmosfer bumi, yang justru mampu melindungi bumi kita ini dari paparan sinar ultraviolet matahari. Pengukuran kadar ozon permukaan pada alat ini bisa dinyatakan dalam parts per billion atau ppb dan miligram per meter kubik. Dan pengguna juga dapat memilih satuan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Satuan terkecil yang mampu diukur oleh alat ini bisa sampai 0,5 ppb loh. Nah, berbicara tentang alat EPM model 49i Photometric Ozone Analyzer, tentunya kita harus mengetahui bagian-bagian alat ini. Nah, bagian-bagiannya ini terdiri dari bangku optik dengan lampu fotometer. Nah, di mana bangku optik ini memiliki dua ruang kedap udara yang berisi sampel dan gas referensi dengan lampu fotometer umum di satu ujung dan dua detektor individu di ujung lainnya. Selanjutnya ada sistem detektor, yang dimana fotodioda di setiap detektor mentransmisikan informasi intensitas cahaya ke layar interface pengukuran untuk perhitungan pengukuran sampel. Selanjutnya ada transducer aliran, yang dimana memantau aliran sampel dan gas referensi dan mengirimkan data ke papan interface pengukuran. Selanjutnya ada transducer tekanan, di mana transducer tekanan ini digunakan untuk mengukur tekanan gas sampel. Selanjutnya ada rakitan ozonator. Ozonator internal opsional beroperasi berdasarkan prinsip dari fotolitik. Level ozon yang dihasilkan adalah fungsi intensitas cahaya pada 185 nanometer dan aliran gas. Intensitas cahayanya bervariasi dengan mengubah arus pada lampu. Aliran gas dijaga konstan oleh regulator tekanan diikuti oleh kapiler. Selanjutnya ada catu daya lampu ozonator, yang dimana menghasilkan AC tegangan tinggi dan berisi sirkuit kontrol pemanas untuk lampu ozonator. Selanjutnya ada catu daya lampu fotometer, yang dimana menghasilkan AC tegangan tinggi dan berisi sirkuit kontrol pemanas untuk lampu fotometer. Selanjutnya ada termistor suhu bangku optik, yang dimana digunakan untuk menjaga bangku optik pada suhu konstan. Selanjutnya ada pompa. Nah, pompa ini digunakan untuk menarik udara nol melalui bangku optik. Dan yang terakhir ada sampel atau referensi solenoid valve, yang kemungkinan digunakan untuk memungkinkan gas sampel melewati sel A dan gas referensi melalui sel B, atau sebaliknya, tergantung pada siklus mana instrumen itu berkinerja. Setelah itu, tentu kita harus memahami sistem kerja dari alat ini. Sistem kerja dari alat ini yaitu sampel ditarik ke dalam model 49i mengalir melalui ozone scrubber untuk menjadi gas referensi. Gas referensi kemudian mengalir ke katup solenoid referensi. Gas sampel mengalir langsung ke katup solenoid sampel.
Katoselenoid mengganti referensi dan sampel aliran gas antara sel A dan sel B setiap 10 detik. Ketika sel A mengandung gas referensi, sel B berisi gas sampel dan sebaliknya. Intensitas cahaya UVA dari masing-masing sel diukur dengan detektor A dan B. Ketika katup selenoid mengalihkan referensi dan sampel aliran gas ke sel yang berlawanan, intensitas cahaya diabaikan selama beberapa detik untuk memungkinkan sel-sel memerah. Model 49i menghitung konsentrasi ozon untuk setiap sel dan melakukan konsentrasi rata-rata ke tampilan panel depan, keluaran analog, dan juga membuat data tersedia melalui koneksi serial atau internet. Nah, agar alat dapat digunakan, harus dilakukan instalasi, bukan? Jadi bagaimana cara instalasi dari alat ini? Yang pertama, kita membongkar dan melakukan inspeksi pada instrumen atau alat ini. Yang kedua, kita membuka material-material pembungkus pada instrumen atau alat ini. Yang ketiga, buka cover penutup alat dan lakukan pengecekan pada bagian dalam alat. Pastikan tidak terdapat kerusakan dan semua bagian alat terpasang dengan baik. Yang keempat, pasang kembali penutup alat dan buka plastik pembungkus casing. Yang kelima, tempatkan dan pasang alat pada tempat yang sesuai dengan standar penempatan alat. Yang keenam, hubungkan saluran sampel ke sekat sampel di panel belakang. Pastikan saluran itu bersih dari kotoran. Yang ketujuh, hubungkan sekat exhaust ke ventilasi yang sesuai. Saluran pembuang harus 1/4 inci OD dengan ID minimum 1/8 inci. Panjang garis knalpot harus kurang dari 10 kaki. Kedelapan, sambungkan piranti perekam pada panel belakang. Yang kesembilan, sambungkan peralatan eksternal lainnya sesuai dengan kebutuhan melalui sambungan koneksi yang tersedia. Misalnya terminal individu PCB, blok terminal, dan kit kabel individual. Yang terakhir, yang ke-10, hubungkan alat pada sumber daya dengan frekuensi yang sesuai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang standar penempatan alat, yang merupakan satu dari beberapa faktor pendukung dari bagaimana alat ini dapat beroperasi dengan baik. Alat EPM model 49i Photometric Ozone Analyzer dapat beroperasi apabila ditempatkan di posisi di bangku atau meja, termasuk kaki pemasangan dan telinga trim sisi panel di depan. Lalu bagaimana alat dapat berfungsi dengan baik? Alat dapat berfungsi dengan baik dan apabila kita menggunakan yang namanya filter particle Tefnoki pada bagian alat EPM model 49 Photometric Ozone Analyzer, yang dimana filter partikel Tefnoki ini digunakan agar gas yang dikirim bebas dari partikulat. Lalu juga kita menggunakan pengaturan pipa bypass atmosfer, sehingga gas yang dikirim berada pada tekanan atmosfer. Dalam kondisi apapun, sistem grounding ini tidak boleh berada dalam keadaan mati atau padam. Alat ini juga diletakkan pada ruang dengan suhu 20-30 derajat Celcius dan dapat dioperasikan dengan aman pada kisaran 0-45 derajat Celcius. Daya listrik tidak kurang dari 150 watt, dan yang paling penting, jika peralatan ini dioperasikan dengan cara asal-asalan dan tidak sesuai dengan ketentuan pabrik, maka bisa dikatakan alat ini akan mengalami ketergangguan atau kerusakan. Jadi penting bagi kita untuk membaca buku dari panduan alat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pengukuran. EPM model 49i Photometric Ozone Analyzer secara otomatis mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi ozon permukaan secara kontinu, yang dimana menggunakan prinsip dari fotometrik. Data akan dicatat di dalam data logger dan ditampilkan pada layar interface atau data pada data logger dapat diunduh secara berkala. Apabila tidak menggunakan data logger, pengamat dapat mencatat hasil pengukuran pada layar interface secara manual.
Nah, setiap alat pasti tidak terlepas dari yang namanya kerusakan. Dari kerusakan umum ataupun kerusakan khusus pada setiap alatnya. Pada alat ini, kerusakan yang mungkin terjadi yaitu seperti alat yang tidak dapat menyala, tingginya frekuensi sel A atau sel B maupun keduanya, rendahnya frekuensi sel A atau sel B maupun keduanya, terjadinya kebisingan pada sel A dan sel B, transduser tekanan dan analiser tidak dapat terkalibrasi, terdapatnya gangguan pada sinyal output dan respon yang sangat-sangat lambat. Alat ini juga harus dilakukan pengaturan-pengaturannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasiannya, yaitu seperti pengaturan pompa, ozonator solenoid, waktu siklus, suhu pressure compensation, data logging, communication, I/O, screen contrast, serta pengaturan date and time. Nah, pengaturan alat tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan garis sampel ke sekat sampel yang berada di belakang panel. Dan pastikan jalur sampel tidak terkontaminasi oleh bahan kotor, basah, atau tidak kompatibel. Selanjutnya, hubungkanlah exhaust sekat ke lubang yang sesuai, serta pastikan tidak ada batasan di jalur lain atau di jalur ini. Setelah itu, hubungkanlah peralatan perekaman yang sesuai dengan konektor pada panel belakang dan langkah terakhir yaitu coloklah instrumen ke stop kontak dengan tegangan dan frekuensi yang sesuai. Agar alat dapat tetap berfungsi dengan baik adanya dan mendapatkan hasil yang baik, maka alat ini harus dilakukan perawatan secara rutin. Yang pertama yaitu kita harus melakukan kalibrasi setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya melakukan pengecekan komponen alat secara rutin, membersihkan optik dan memeriksa kalibrasi tekanan yang dilakukan secara teratur, serta mengganti komponen alat yang sudah tidak berfungsi.
Nah, sensor alternatif dalam alat ini yaitu menggunakan MQ131 yang mampu mengukur ozon permukaan dengan range 10 sampai 1000 ppm. Selain itu, sensor ini juga mampu mendeteksi chlorine dan nitrogen dioksida. Nah, demikian penjelasan tentang photometric ozone analyzer. Mohon maaf jika ada salah atau kurangnya kata. Terima kasih atas waktu dan perhatian kalian semua yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.